Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat terkenal, sangat kontroversial, tapi juga sangat jujur tentang kehidupan. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Buku ini bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang cuek tanpa perasaan. Bukan juga mengajarkan kita untuk malas atau tidak peduli pada hidup. Justru sebaliknya. Buku ini mengajarkan bagaimana cara memilih hal-hal yang benar-benar penting untuk dipedulikan dan berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berarti. Karena kenyataannya, kita hidup di dunia yang penuh tekanan. Media sosial membuat semua orang ingin terlihat sempurna. Kita dipaksa sukses cepat, dipaksa kaya sebelum usia tertentu, dipaksa selalu bahagia, dan tanpa sadar, kita lelah. Nah, buku ini hadir seperti tamparan keras yang mengatakan, tidak apa-apa kalau hidupmu tidak sempurna. Dan justru dari situlah semuanya dimulai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagian 1, kenapa kita terlalu peduli? Menurut Mark Manson, manusia modern punya masalah besar. Kita terlalu peduli pada terlalu banyak hal. Kita peduli dengan komentar orang. Peduli dengan validasi media sosial. Peduli dengan penilaian orang lain. Peduli dengan standar hidup orang lain. Akibatnya, kita kehilangan diri sendiri. Hari-hari kita dipenuhi kecemasan, takut gagal, takut dianggap buruk, takut tidak cukup hebat. Padahal sebenarnya, tidak semua hal layak mendapatkan perhatian kita. Mark mengatakan bahwa hidup ini terbatas. Energi kita terbatas. Waktu kita terbatas. Jadi kalau kita terus menghabiskan energi untuk memikirkan semua hal, kita akan kelelahan secara mental. Bersikap bodoh amat bukan berarti tidak peduli sama sekali. Tetapi memilih dengan bijak, apa yang memang pantas diperjuangkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagian 2, kebahagiaan datang dari masalah. Ini salah satu bagian paling menarik dalam buku ini. Kebanyakan orang berpikir, kalau semua masalah selesai, aku akan bahagia. Tapi Mark Manson mengatakan sesuatu yang berbeda. Hidup itu selalu punya masalah. Kalau kamu miskin, masalahmu uang. Kalau kamu kaya, masalahmu menjaga kekayaan. Kalau kamu jomblo, masalahmu kesepian. Kalau punya pasangan, masalahmu hubungan. Masalah tidak pernah hilang. Yang berubah hanyalah level masalahnya. Jadi kebahagiaan bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang memilih masalah yang layak untuk dijalani. Contohnya, orang yang suka olahraga rela capek latihan, karena itu masalah yang dia pilih. Orang yang ingin sukses rela begadang belajar, karena itu perjuangan yang dia pilih. Jadi pertanyaan penting dalam hidup bukan, apa yang membuatmu bahagia, tetapi, penderitaan seperti apa yang sanggup kamu jalani. Karena dari situlah tujuan hidup terbentuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagian 3, kamu tidak istimewa. Bab ini cukup menamparkan ego banyak orang. Kita hidup di era motivasi berlebihan. Semua orang bilang, kamu spesial. Kamu luar biasa. Kamu bisa jadi apa saja. Tapi Mark Manson mengatakan, tidak semua orang akan menjadi luar biasa. Dan itu tidak masalah. Karena ketika semua orang merasa harus spesial, maka orang akan takut menjadi biasa. Padahal menjadi manusia biasa itu normal. Tidak semua orang harus terkenal. Tidak semua orang harus viral. Tidak semua orang harus kaya raya. Kadang hidup sederhana tapi tenang jauh lebih berharga. Pesan dari bagian ini sangat dalam. Semakin kita menerima keterbatasan diri, semakin damai hidup kita. Karena kita berhenti berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagian 4, nilai yang salah dalam hidup. Mark menjelaskan bahwa banyak orang menderita karena memiliki nilai hidup yang salah. Misalnya, mengukur harga diri dari jumlah followers. Mengukur kebahagiaan dari uang semata. Mengukur kesuksesan dari pengakuan orang lain. Masalahnya, hal-hal itu tidak stabil. Hari ini dipuji, besok dihujat. Hari ini terkenal, besok dilupakan. Kalau kebahagiaan kita bergantung pada hal luar, maka hidup kita akan mudah hancur. Karena itu Mark menyarankan, pilih nilai hidup yang sehat. Contohnya, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan,
hubungan yang tulus, pertumbuhan diri. Nilai seperti itu lebih kuat dan tahan lama. Tanda hubung. Bagian 5, kegagalan adalah jalan menuju pertumbuhan. Kita sering takut gagal, padahal semua orang sukses pasti pernah gagal. Menurut Mark Manson, kegagalan bukan lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Orang yang tidak pernah gagal biasanya adalah orang yang tidak pernah mencoba. Dan seringkali, pelajaran terbesar justru datang dari rasa sakit, saat ditolak, saat kehilangan, saat jatuh, saat diremehkan. Semua itu membentuk mental kita. Buku ini mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi belajar tumbuh darinya. Tanda hubung. Bagian 6, pentingnya berkata tidak. Salah satu tanda kedewasaan adalah kemampuan berkata tidak. Tidak pada hal yang merusak diri. Tidak pada hubungan toksik. Tidak pada ekspektasi yang tidak realistis. Karena setiap kali kita berkata iya pada sesuatu, kita sebenarnya sedang berkata tidak pada hal lain. Waktu kita terbatas. Kalau kita mencoba menyenangkan semua orang, akhirnya kita kehilangan diri sendiri. Orang dewasa yang sehat tahu batasannya. Dan itu bukan egois. Itu bentuk menghargai diri sendiri. Tanda hubung. Bagian 7, tentang rasa takut dan kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Semua orang punya rasa takut. Tapi masalahnya, kita sering mencoba lari dari rasa takut itu. Padahal semakin kita menghindar, rasa takut makin besar. Mark Manson menjelaskan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap bergerak walaupun takut. Dan seringkali, hal yang paling kita hindari justru adalah hal yang paling perlu kita hadapi. Tanda hubung. Bagian 8, menerima kenyataan hidup. Salah satu pesan paling kuat dari buku ini adalah, hidup memang tidak selalu adil. Kadang orang baik disakiti. Kadang usaha keras tidak langsung berhasil. Kadang hidup berjalan tidak sesuai rencana. Dan itu normal. Semakin cepat kita menerima kenyataan, semakin cepat kita bisa bertumbuh. Karena penerimaan bukan menyerah. Penerimaan adalah melihat hidup apa adanya, lalu tetap melangkah. Tanda hubung. Penutup dan kesimpulan. Jadi apa inti dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat? Intinya adalah, jangan habiskan hidupmu untuk memikirkan semua hal. Pilih apa yang benar-benar penting. Berhenti mengejar validasi. Berhenti memaksakan kesempurnaan. Berhenti membandingkan diri dengan semua orang. Karena hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tahu mana yang layak diperjuangkan. Dan mungkin, kedewasaan sejati bukan ketika kita berhasil menyenangkan semua orang, tetapi ketika kita berani menjadi diri sendiri, meskipun tidak semua orang menyukainya. Terima kasih sudah mendengarkan review buku kali ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di review buku berikutnya.